Mustafa Muhammadin Habibina Ya Sayyidi Ya Sayyidi Adrikni Ya Sayyidi Ya Sayyidi Wa Rabbini Wal ahla wal awlada wal amila Bil wahidiyati bi fadlil ulad Ya rahmatan lil alamina wa tanam Wal khairu minka wan najah wassalam Ya man bihi qad urifa al-khallaq laula kama khuliqatil khalaiq milikal khalqu jami'an khuliqa wa anta bin nuril ladzi khalaq ya khairu khalqillahi haqqan ajma'in antal imamul anbiya wal mursalin ya ayyuhar rasul ya muhammadu ya sahibal maqami ya mahmud ya ayyuhash syafi'u ya musyaffa' kullu syafi'in huwa minka yashfa' ya ayyuhal salamu alaika rabbini bi'idnillah wa'amru ilayya sayyidi binadrah silatin lil hadratil aliyah ya rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musna'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana ufir yassir iqtawahdina urif wa'alif bainana ya rabbana amma ba'd. Yang terhormat para bapak ibu khadimul waidiyah baik tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, tingkat desa dan imam-imam jamaah al-karumin, para bapak alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang terhormat para bapak ibu tamu undangan, para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, anak-anakku remaja, kanak-kanak yang kami hormati, tak lupa para sami'in sami'at, kalau tidak hadir atau belum bisa hadir di sini yang kami hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di malam hari ini kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa menyelenggarakan mujadah nisfu sanah Provinsi Banten. Ya mudah-mudahan mujadah nisfu sanah ini betul-betul diterima Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebab yang kuat dibuka hati kita, hati keluarga kita, tetangga dan umat masyarakat, hingga mereka berbondong-bondong mafiru ilallah
wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang setepat-tepatnya mudah-mudahan dilimpah ruahkan pangkuan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil al-akhlaq min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau rusul hadzal zaman wa'wani wa sairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala wa'ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amatana bi amdatihim kama yaluqu bika wa bihim, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wa hadirat yang kami hormati, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nar wa anqadhahum minhu. Ketahuilah kamu semua ini sudah di pinggir gampengnya atau di mulutnya neraka. Kemudian Allah menyelamatkannya sehingga kau terselamatkan. Semua manusia dengan segala dosa-dosanya sudah berada di mulut neraka, hingga detik lagi dia akan terjerumus pada neraka karena perbuatan dan dosa-dosanya. Itulah di antara kita, dan bahkan karena dosa-dosa ini pula Zahirul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarshudun. Bahwa telah terjadi kerusakan-kerusakan baik itu alam dengan bencana-bencananya, lautan, bumi, daratan, telah hilang barokahnya. Kehidupan telah hilang barokahnya, sehingga mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Negara telah kehilangan barokahnya. Kesemuanya itu karena disebabkan perbuatan manusia itu sendiri. Bima kasabat aydin nas, karena perbuatan manusia itu. Kemudian Allah menimpakan bencana-bencana, hilangnya barokah ditimpakan pada manusia yang buat itu. Kiranya dengan diberi siksaan berupa perbuatan itu mau sadar dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih parah lagi, bencana itu tidak hanya terkena bagi yang mereka berbuat dosa, tapi saudara kita yang tidak tahu apa-apa, tidak berbuat dosa, juga terkena bencana yang diakibatkan oleh perbuatan kita itu. Betapa zalimnya para bapak, para ibu yang hormati. Di antara mereka ada yang mengetahui apa bencana itu, dan mengetahui pula bagaimana supaya Allah mengampuni, sehingga mereka mati, diampuni dan kembali pada Allah. Maka kelompok itu yang tahu dan tidak mau berbuat, berusaha, orang itu yang akan dilaknat oleh Allah. Ila dzarul bidah, bahasa kata alim, kata Rasul, fa'alaihi laknatullah. Jika sudah terjadi kekacauan, kehancuran, bencana ada di mana-mana, dari bumi, dari laut,
banjir bandang, gunung meletus, kehidupan kacau balau, pemerintahan mulai terkikis kesatuannya. Ada yang tahu harus buat apa, tapi tidak berbuat, orang itu yang akan dilaknati oleh Allah Subhanahu. Siapa itu? Kita berhati-hati. Kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibimbingkan oleh Mbak Yai Ma'alif Sadwaidiyah. Maka adanya harus kita perbaiki dengan cara kita bertobat kepada Allah, dengan cara kita mengkikis kekotoran hati kita. Maka apabila kita diam tidak berbuat apa-apa, kita yang pertama dilaknat, dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang terhormati, lantas sesungguhnya kejadian tadi kan apa? Yaitu karena kezaliman kita. Kezaliman kita tumbuh karena apa? Karena hati yang jelek. Ala inna fil jasadi lamudghah. In salukat atau idza salukat salukal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila darah itu baik, maka baiklah perangai, perbuatan, akhlak manusia itu. Baik akhlak itu kepada sesama hidup, akhlak dengan sesama manusia, akhlak kepada Nabi, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika itu jelek, maka jeleklah semua perbuatannya. Apa itu? Baik-baik ala qalbu. Dia itu adalah hati. Para hadirin yang berhormat, manusia hanya disetir oleh hati. Di hati itulah ada yang disebut nafsu, sebuah keinginan yang ada di hati. Dan keinginan ini bermusyarakah, bersinergi dengan syaitan. Para ahli mengklasifikasikan keinginan dalam bahasa agama disebut nafsu itu menjadi 4, yaitu nafsu bahimiyah. Nafsu bahimiyah itu nafsu yang keinginannya ingin makan enak, berpakaian enak, berpenampilan mewah, berkedudukan tinggi, makan saja seperti binatang. Makan, minum, seks, ini aja keinginannya. Tidak ada, oh sudah mati, yang terpikir ini. Bangun tidur, yang dipikir itu. Seperti binatang, kambing, ya. Itik, ayam, dia hanya makan. Tidak ada ibadah, tidak ada apa. Yang kedua, perlainannya seperti sabu ayam, seperti binatang buas. Di samping dianya makan, minum, makannya pun dia harus menerkam orang lain. Kalau tidak menerkam orang lain, dia tidak makan. Jadi lebih jelek lagi, adanya makan dan menerkam orang lain. Kalau udah orang lain sukses, dia iri, bahkan ingin merugikan atau memangsanya orang itu. Inilah perangai keinginan seperti binatang, harimau, ya, dan sebagainya. Di kita ada itu. Kadang-kadang ditanya ingin makan, ya bayangkan makan yang enak, makan ini, makan itu. Kalau tidak begitu, wah kerja kok sulit saya. Siapa yang bisa kita makan? Tidak aja manusia. Yang ketiga,
nafsu syaitaniyah, nafsu yang pelangainya, perwatakannya seperti syaitan. Keinginan kita adanya malas ibadah, senang berbuat walaupun itu dilarang Allah, maksiat. Ya, karena itulah disebut nafsu bangsa syaitan, karena keinginannya setan. Terus yang paling gawat lagi nafsu rububiyah, nafsu pelangainya seperti Tuhan, merasa berkuasa, merasa punya kemampuan, merasa punya kepandaian, merasa punya kekayaan, merasa punya keistimewaan, merasa punya ilmu, merasa punya kedudukan, merasa punya pengaruh besar. Masa ini perangai yang padahal yang boleh mengaku kaya, mengaku kuat, mengaku alim itu hanya Allah. Semua itu milik Allah. Hidup kita milik Allah. Bumi yang ciptakan Allah. Kita bergerak Allah. Harta kita milik Allah. Maka yang boleh mengaku milikku, kekuatanku, semua itu hanya Allah yang boleh mengaku. Itu aku Tuhan. Maka apabila manusia itu juga punya pengakuan atau rasa dalam hati begitu, maka rasa itu disebut nafsu yang pelangainya seperti itu Tuhan. Ini yang paling parah. Sudah syirik. Kalau binatang ya hanya makan, itu masih tidak merugikan orang lain, maka mendidominasi. Binatang buas sudah mulai merugikan orang lain. Syaitaniyah sudah mengajak maksiat menentang Tuhan, bahkan mengajak orang lain bermaksiat. Yang ketiga, yang keempat, mengaku jadi Tuhan. Aku berkuasa, aku pandai, aku ini, aku itu, aku bisa sholat, aku bisa mujahadah. Inilah yang paling bahaya. Sehingga orang ini tidak pernah merasa jelek, merasa dirinya bagus, merasa benar, dan sebagainya. Dan ada syirik di dalam hati. Dan Allah paling benci dengan dosa, yaitu dosa karena menyekutukan Allah. Inna yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu paling benci dengan dosa-dosa yang diakibatkan dosa melakukan syirik, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah tidak hanya menyembah kayu batu, tidak, menyembah dirinya, mengikuti perintah keinginannya, itu sama dengan mengabdi kepada keinginan sendiri. Orang ini sedang menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Itu terjadi ketika kita berbuat apa saja. Kita makan, kita minum, kita sholat, kita mandi, kita ibadah pun akan ada itu bahwa ibadahnya karena keingin, maka tidak ibadah terjadi syirik. Dan ketika sudah syirik, maka ibadah tidak ikhlas. Dan jika tidak ikhlas, ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu dalam ibadah ada rasa aku ibadah, aku membaca Quran, aku azan, ahli azan, aku muazin, aku pidato semacam aku ini, seperti saya merasa aku pidato, merasa aku alim, bisa berbicara di Mekah umum. Itu di samping hilang nilai ibadahnya karena kurang ikhlas, juga hancur karena ada ujub. Ujub itu apa? Ujub yaitu orang itu merasa telah berbuat kebaikan sesuatu. Aku telah sholat,
sama dengan orang itu merasa telah mampu melakukan sholat atau memiliki kebaikan sholat. Jika ada rasa ini, orang itu sudah terperosok dalam ujub. Maka orang itu tidak bisa tanpa ujub kalau dia tidak billah, salah ini. Kalau nggak billah, otomatis orang itu ujub. Pasti ada ujub. Allahu Akbar, aku sholat, ini ada ujub. Lebih daripada itu ada riak, ada sekedar, ada nuansa menunjukkan orang lain atau pamer, namanya riak. Ada lebih dari itu takabur. Saya bulan-bulan ini orang yang paling banyak baca selawat. Alhamdulillah saya paling lama baca selawat. Alhamdulillah saya paling khusyuk. Alhamdulillah penyiaran saya paling giat. Ini sudah takabur. Dan semua amal ibadah jika terjadi 3 ujub, riya dan kabur tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dosa. Karena itulah para hadirin, untuk bisa supaya manusia tidak berbuat dosa, ya, syirik hanya menguasai nafsu. Dalam tatanan manusia awam, ini kata dosa diarahkan pada dosa jawareh, dosa fi'liyah, maksiat, mencuri, minum, main perempuan, itu untuk orang awam. Tapi bagi orang yang tingkatnya lebih tinggi, hal semacam kita umat Islam yang sudah imannya bagus, tidak mungkin main perempuan, mencuri, tidak mungkin. Tapi dosa syirik yang ada, yaitu hati kita lupa kepada Allah, bahwa kita ini dihidupkan Allah, mengaku hidup, merasa bisa berbuat, merasa memiliki kedudukan, merasa memiliki dan sebagainya. Ini yang lebih berbahaya karena sifatnya syirik, dan orangnya itu tidak terasa kalau dirinya maksiat. Tapi kalau maksiat zahir, orang itu merasa saya maksiat. Para hadirin yang hormati, maka untuk mengatasi itu tidak ada jalan lagi kecuali mengajak diri kita, warga kita dan masyarakat kembali fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. 4 nafsu tadi itu tidak akan hilang dari diri manusia, termasuk pada diri saya. Ingin makan enak, kalau nggak enak marah. Ingin ada iri pada orang yang sukses, di hati saya ada. Ingin maksiat, ini ada di hati kita. Merasa memiliki kemampuan, dungone mandi, ijabah dungone, lisannya mandi, bisa kun fayakun. Itu ada zat manusia. Maka ini tidak bisa dihilangkan, dikuasai. Bagaimana cara menguasainya? Kemudian setelah dikuasai, dimanfaatkan untuk taqarruban ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mbah Abdul Majid membimbing kita bagaimana menguasai, dijadikan alat kendaraan menuju Allah nafsu ini, yaitu dengan kita menerapkan lillah dan billah. Ketika kita mau sholat, ingin sholat diberi selamat neraka, ingin diberi surga. Ketika mujadah, ingin diberi hasil hajatnya, apa soal ekonomi, soal penyakit, soal utang, soal apapun, ini keinginan. Justru keinginan itulah kita manfaatkan untuk menuju Allah. Kita ikuti keinginan kita ini. Maka ketika kita mulai mujadah, keinginan itu dilempar dengan lillah. Ketika mau sholat, kita ingin sholat, mengabdi. Tapi ketika sholat takbiratul ihram, dilempar keinginan itu, ditumpangi dengan lillahi ta'ala.
surga tidak ada, neraka tidak ada. Kita mujahadah, zakat hilang. Permohonan kita, hutang, kaya, tidak ada. Yang ada hanya kepada Allah Subhanahu. Yang adanya merasa rongso, zalim di hadapan Allah. Itulah cara menggunakan nafsu dengan ilah. Kemudian nafsu rububiyah, merasa sholat, merasa ampuh, merasa ini, sehingga kita punya kepedean. Orang kalau merasa punya kemampuan, pede. Kita mau pergi merasa punya uang, pede. Tak berjuang, aku diberi harta oleh Allah. Aku tak berjuang, saya diberi kemanden, iso nulung wong loro. Pede lah, tapi lek gak nduwe kelebihan takut. Tapi ketika melakukan ini ditumpangi dengan billah, maka hilang anaknya atau billah. Maka hanya dengan lillah dan billah. Mari sambil kita terapkan. Panjenengan mendengarkan saya bicara, mudah-mudahan disertai taufik hidayahnya Allah SWT. Bila tidak duduk sampean, saya berdiri, lirah atau tidak? Kalau tidak ada billah, pasti linafsi binafsi, bahimiyah, sabuiyah, syaitoniyah, rububiyah pasti muncul. Karena di hati itu tidak bisa kosong. Kalau nggak diisi lillah dan billah, ya linafsi binafsi. Yang kedua, lirasul, yaitu kita berniat ibadah derek makmum Rasulullah. Kita sholat di samping billah karena Allah, karena makmum Rasulullah, sunnatul Rasul. Kita mandi, kita bekerja dan sebagainya. Dan kemudian juga kita merasa kita bisa sholat, bisa bekerja, bisa lillah tadi, ini semata-mata fadl dari Allah, billah dan jasa Rasulullah. Maka orang ini bisa melakukan lillah dan billah. Rasul bil Rasul. Dan jika ini usah bisa kita rasakan setiap saat, setiap detik dilatih, maka kita bisa telah mampu merasakan syahadat dua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Syahadat bersaksi, aku bersaksi, yakin Tuhan Maha Satu, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang punya kekuatan, Tuhan yang menciptakan. Kita yakin asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tidak hanya mesti ada Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Pencipta, Tuhan. Ini keyakinan. Tapi ini masih keyakinan, belum menghilangkan rasa dalam hati kita bahwa kita tidak bisa apa-apa. Kita masih merasa punya keyakinan. Bahkan kita akhirnya dari dua, Allah punya kekuatan, kita juga punya kekuasaan. Allah pencipta makhluk, saya juga punya kekuatan untuk meyakini Allah. Padahal perbuatan kita yakin pada Allah itu juga bukan kita. Ini Allah yang menggerakkan hati kita. Di sini ada antara iman dan syirik menjadi satu, maka dikatakan syirik, musyarakah, menyekutukan, menduakan Allah dengan dirinya. Nah, di mana ilah diangkat bukan hanya yakin kepada Allah, tapi bagaimana keyakinan ini masuk mendesak hati kita sehingga rasa aku hilang, yang ada billah. Karena teorinya hati itu bagai tabung, tidak bisa kosong. Kalau isinya kita ambil, ya yang masuk udara. Udara itu nafsu yang tidak bisa hilang dari diri kita. Tabung yang kosong tidak bisa hilang dari udara. Kalau nggak kita vakumkan, pasti ada udara. Hati sama, pasti ada isinya nafsu.
Tidak bisa tidak, karena manusia itu begitu lahir diberi nafsu oleh Allah. Kecuali di zaman azali manusia tidak punya nafsu, malaikat tidak punya nafsu, tidak punya keinginan, monoton, ya monoton saja, tidak bergerak. Kalau dia zikir saja kerjanya. Malaikat atid yang mencatat saja kerjanya, monoton, tidak punya keinginan yang lain. Seperti matahari itu tidak punya keinginan, dari pagi sampai sore ya bergerak ke barat. Pagi dia tidak punya jenuh. Itu kalau orang dulu namanya dharma ning matahari, itu menerangi dunia dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Tidak jenuh, tidak ingin ke utara, tidak ingin. Dan tidak itu orang nakal, tidak saya beri sinar, tidak. Malaikat begitu. Tapi kalau manusia tidak, diberi nafsu, diberi keinginan. Ada dinamika, ada dialektika, seni. Itulah kemuliaan manusia yang diberikan Allah, sehingga manusia lebih sempurna jika dia menjadi manusia yang baik. Inna khalaqna fi ahsani taqwim. Ya, tapi kalau dia tidak, ya dia akan hancur. Tsumma radadnahu asfala safilin. Dia kemudian tolak dan dilemparkan ke neraka yang paling dalam. Maka hati kita tidak akan hilang nafsu kita kalau tidak kita masuki lillah dan billah. Maka ini diusahakan terus. Setiap saat lillah dan billah dilatih saja. Ini ajaran bayan. Riyadhah dilatih. Kemudian dipupuk dengan amalan sholat baitiyah. Mengapa didoakan amal sholat baitiyah? Gak cukup latihan saja. Karena balikannya hati itu tidak bisa. Dimasuki lillah dan billah karena ada nafsunya. Hati ibaratnya kaca. Kaca itu kalau masih kotor tidak bisa. Benda akan tergambar di kaca walaupun di mukanya karena kotor. Atau hatinya gelap. Kesamaan bercermin di muka kaca tapi lampunya mati. Tidak akan ada gambar. Karena gambar itu adalah pantulan daripada sinar yang mengenai diri kita. Dipantulkan dari diri kita menuju kaca, maka tergambar di kaca itu. Hati orang yang sadar kepada Allah. Ini ada nur yang datang, subhanallah. Ada nur yang datang kepada hati kita, yaitu nur ilahiyah. Nur ilahiyah, nur ketuhanan memancar kepada kita. Jika nur itu datang kepada kita, maka akan muntabiah, akan tergambar di dalam biratil qalbi, dalam kacanya hati. Maka tampak seperti benda yang telah masuk kepada mata kita karena ada kaca, ada sinar, maka akan tampak seolah-olah benda itu berada di kita, di mata kita, atau seolah benda ada di kaca. Begitu Allah, ketika nur ilahiyah datang di hati kita, muntabiah, Allah tergambar di kita dengan sifat-sifatnya, dengan af'aliyahnya. Kalau yang tampak itu sifat kekuasaannya, maka orang itu di samping melihat kebesaran Allah, dia hilang rasa kuasanya. Tidak ada rasa kuasa. Jika yang tampak nur af'aliyahnya, dia melihat kekuatan Allah untuk berbuat dan menggerakkan orang, maka dia hilang rasa aku mampu bergerak dan merasa digerakkan. Otomatis. Kemarin saya gambarkan, kalau kita ini pinjam kendaraan orang lain, kita naiki, kita tidak ada rasa ini milik kita atau milik siapa. Ya tidak ngaku kalau ini benar pinjaman, tapi kita dalam diri kita menikmati seperti itu milik kita sendiri. Orang yang menikmati milik orang lain, yang dia tidak menyadari bahwa ini milik orang itu, sama dengan mengaku ini miliknya. Naik jam motor temannya,
Ya tidak mengatakan ini milik saya, tidak, tapi dinikmati seperti orang jadinya tulang dengan istrinya, dengan pacarnya, enak aja. Padahal ini pinjaman dan dia tidak menyadari, sama dengan orang itu mengaku ini milik saya. Begitu kepada Allah. Kita diberi ilmu, kita diberi hidup, kita diberi bergerak. Kita ya enak saja. Memang kita tidak bicara ini milik saya, ini gerak saya, tidak. Tapi ya kita gerak seperti memakai kemampuan kita sendiri. Itu sama dengan merasa memiliki kemampuan. Maka disihati apa yang datang afalnya Allah, orang itu tidak merasa. Kalau kuat maka dia isinya billah. Allah yang menggerakkan kita. Kalau yang tampak itu zatiahnya Allah, maka dia merasa tidak ada. Yang ada hanya Allah. Karena Allah itu tunggal, bahkan esa, tidak terjadi dari satu unsur. Ya. Melihat Allah hilang dirinya, karena yang ada hanya Allah. Kita sadar kita tidak. Begitu pinjam jam motor, begitu kita mata kita bisa melihat pemiliknya, langsung kita bukan milik kita. Maafnya belum saya kembalikan ini. Pasti begitu dia. Ya Allah, maaf, ini aku mau gerakkan, ini milik kamu. Pasti begitu. Tapi ketika kita tidak mampu melihat Allah, ya kita tidak ada perasaan itu. Logikanya kita aja. Nah, karena itu bagaimana hati kita tidak tertutup dari Allah? Yaitu istighfar, mohon ampun diampuni dosanya. Dan kemudian hati kita itu untuk mampu menghadap kepada Allah. Kalau tidak kita hadapkan, walaupun sinar ketuhanan datang, ya tidak masuk. Kaca tidak kita hadapkan pada bendanya, enggak lihat. Wajah kita tidak menghadap pada bendanya, yang enggak terlihat. Begitulah kalau hati kita tidak tawajuh ke hadrahnya Allah, maka tidak bisa. Nah, untuk bisa itu, yaitu dengan sholawat. Karena sholawat ini menghapus dosa dan dapat menyampaikan si baca sholawat kepada Allah. Ini keterangan berbanyak. Bagaimana pengertiannya? Pengertiannya yaitu ketika membaca sholawat, Rasul mendoakan. Doa Rasul ini menjadi satu nur nubuwah yang menuntun mata hati kita untuk menghadap kepada Allah. Kemudian Rasulullah ini diwakili oleh para mursyid kamil, sultanul auliya, sultanul auliya. Karena orang tidak mampu menerima nur ketuhanan secara langsung. Seperti lampu ini menerima dari aliran listrik gardu umum yang ada 50.000 voltase, tidak kuat, putus. Maka masuk gardu dikecilkan dari 50.000 menjadi 5.000, dari 5.000 dimasuk gardu lagi menjadi 220, dari 20 baru mengalir kepada ya lampu-lampu ini dan bisa menyala. Tapi langsung menerima 5.000 watt putus. Manusia juga tidak mampu menerima nur ilahiyah terlalu besar. Maka zaman dulu banyak orang itu jazab, nyentrik, seperti Syekh Sinar, seperti Hamyah Fansuri, seperti Al-Khalaf, ini tidak mampu dengan menerima nur ilahiyah dengan sangat tinggi sekali dan panas. Kalau nur nubuah itu dingin, maka kama ta'alu nur ilahiyah panas, banyak yang jazab. Mbak Yai mengarang salju puluh, nur nubuah itu dingin, direda, maka normal kembali. Maka kalau kita sumpah dan sebagainya, perbanyak ya syafi'ah, maka hati menjadi tenang, stres menjadi hilang dan sebagainya. Ada tahu lagi, qalbul arif hadratullah. Faman taqarraba ilaihi bil qurbil mulai, futihat lahu abwaabul hadr.
hatinya seorang arif, yang dimaksud arif al-kamil di sini. Atau hatinya kenabian, hadrohnya Allah, pandangan Allah, hadapan Allah. Faman taqarraba ilaihi bil qurbil mulaim. Barang siapa mendekat kepada orang yang hatinya hadrohnya Allah, maka futihat, dia terbuka badannya hadrohnya Allah, hadapan Allah. Cermin adalah hadapannya gambar. Barang siapa yang mendekat cermin dengan cara yang bagus, maka akan terlihat gambar-gambar. Tapi apa mulaim itu? Mulaim itu tata cara yang sesuai. Walaupun kita mendekat kaca, mendekatnya dari belakang kaca, tetap kita tidak mendapat gambar. Karena pendekatan kita tidak sesuai dengan aturan. Harusnya kalau cermin melihatnya dari muka cermin. Maka kalau melihat di muka cermin akan tampak. Tapi kalau melihatnya dari belakang cermin, walaupun mendekat, ya tidak tampak. Namanya tidak mulaim, tidak sesu. Maka disitulah, nah bagaimana yang mulaim mendekat kepada para arifin, yaitu dengan hati yang sungguh, mohon tarbiyah, mohon nadroh. Karena hati yang datang pun hati. Hati tidak bisa didatangi dengan badan. Sama ingin mendekat hatinya orang itu, sesama mendekat, nggak bisa. Sama dengan istrinya, ingin mendekat hatinya, dekat orangnya, nggak bisa. Hati wanita hanya didekati dengan hati pria. Hati sang guru didatangi dengan hati murid. Hati murid didatangi dengan hati guru. Walaupun berhadapan, kecermin itu kalau perlu kita kantongi, kita tidak akan ada manfaat. Walaupun itu dengan temannya, misalkan ada seorang mursyid temannya, dia datang setiap hari, teman di warung, ya hanya dapat warung, karena pendekatannya tidak sesuai dengan posisi orang itu. Maka harus bil mulaim, dengan cara yang sesuai dengan ini, kira-kira itu. Barang siapa mendekat, maka akan terbukalah hadrohnya Allah, sehingga dia mampu tawajuh ilallah, tergambarlah Allah, tersebutan bilah dan lil. Orang pinjam motor kok ketemu punya, langsung hatinya, iya bukan milik saya, bahkan malu-malu kucing, maaf belum saya kembalikan, sudah 3 bulan yang dikembalikan masalah. Inilah keadaan kita pada Allah begitu, kita diberi nikmat, diberi lupa pada Allah. Ketika kita melihat Allah, ya Allah, aku berdosa. Semua milik Anda, milik Allah. Billah, billah, sadar, istighfar. Itulah logika praktek. Mari ini praktekkan. Kalau masih sulit, terus memperbanyak istighfar, membaca sholawat, tawajuh kepada Allah. Tawajuh kepada Allah sulit, tawajuh kepada Rasul, yaitu membayangkan sowan di hadapan Rasulullah SAW tawajuh. Di Thariqah ada tawajuh, membayangkan guru, karena guru tidak ada. Walaupun berhadapan dengan gurunya, kalau di sekolah formal SMP berhadapan dengan. Tapi kalau dalam hal mursyid berhadapan, melihat wajahnya, gak dapat apa-apa, hanya bisa melihat wajahnya, karena hatinya tidak menghadap. Di sini, ini bedanya, karena ini bukan hati. Yang menghadap hati, yang membimbing hati, yang dibimbing hati, yang mendengarkan hati, yang menyampaikan juga hati. Tapi kalau sekolah di SMP SMA tidak, yang menghadap wajah kita, datang berhadapan, menyampaikan dengan bicara, gurunya juga menyampaikan dengan bicara, tidak dengan hati. Maka sang guru memberitahu muridnya sambil mikir di rumah. Anak-anak 5 kali 5 25. Ini pikiran guru di rumah, ngomongnya utangnya. Guru tidak harus dengan hati ketika dia menyampaikan kepada muridnya. Maaf, nanti yang biasa di guru, betul salah ini. Akhirnya banyak ini gurunya. Kalau tidak bisa. Apalagi kalau si guru betul double menyampaikan dengan sepenuh hati dan
maka hati Samuel tersedot otomatis. Para ibu yang kami hormati, begitu kita menghadap pada Allah, bukan sekedar mengingat, tawajuh kepada Allah bukan mengingat Allah, sekedar zikir, apalagi zikir lafal Allah, tulisan Allah. Tapi awalnya juga begitu. Kemarin saya sampaikan, kalau Anda membaca motor atau mobil, sulit untuk mengingat pemiliknya, lupa. Kita sudah motor ronggang, bahkan untuk menggonceng pacarnya, lupa kalau ini mobil silian. Supaya kalian pasanglah foto pemiliknya di muka, maka setiap nyetir tampak pemiliknya. Oh iya, ini pemiliknya, pinjaman ini tadi, terus pinjaman. Kalau hilang, lupa. Kalau kita melihat Allah, maka dulu banyak wali-wali untuk melatih tulis Allah, Allah, Allah. Tembok tulis Allah, semua ke sana Allah sama. Di Kediri ada namanya Ki Asrof, orangnya Jazak, itu sudah di pohon, di tembok ditulis Allah, Allah. Itu supaya Allah terus dengan Allah. Ini untuk makom latihan. Kalau sudah dibuka Allah, hatinya dibuka, tidak perlu melihat lafal Allah, langsung ternyata. Tidak perlu melihat foto, maafnya kalau kita memiliki pinjam, foto pinjam pemiliknya, dan dia tercatat. Tidak lepas dirinya dari pemiliknya mobil. Nah, pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibimbing ini hati, dan dibimbing tidak terasa, terbimbing hatinya. Tapi ketika hilang juga tidak ada. Orang Jawa liyep layak pengaluyuk, pindo pecating supeno pangsuping rasa jati. Datangnya hidayah ini nggak terasa orang ini, seperti keluarnya mimpi dan datangnya rasa jati. Yo sejating rasa manunggal marang Gusti, kata orang Jawa. Rasa itu banyak, ada rasa semu, rasa nafsu, rasa jati, sejati makhluk, rasa makhluk terhadap Tuhan. Ini rasa jati. Rasa aku pengen senang, pengen ngaji, saya pengen sholat, nah, itu hanya rasa nafsu, bukan rasa jati. Aku pengen ya Allah, itu bukan rasa jati, itu rasa nafsu. Yang banyak rasa jati hanya karena sejati dengan Allah, menghadap Allah baru tumbuh rasa jati. Cinta yang sejati bukan cinta karena cantiknya, karena kedudukannya, itu cinta nafsu, bukan cinta sejati. Sama kepada Allah, sama cinta pada Allah. Cinta karena dia akan utang, kemudian nangis kepada Allah. Itulah kajian hati. Nah, ini di wakidah dituntun dengan banyak sholawat lainnya. Alhamdulillah. Maka prakteknya supaya melatih, terutama ini yang baru mendengar. Kalau pengamal untuk mengingat kembali, yaitu ketika kita melakukan apa saja yang tidak dilarang Allah, supaya diniati ibadah. Saya sekolah ibadah, saya bekerja ibadah, saya ke kantor ibadah, saya tidur ibadah, saya mengantar anak sekolah ibadah, saya mandi, saya nanti ibadah. Semua jadi ibadah 24 jam. Kedua, bila saya bergerak digerakkan Allah, mendengar didengarkan Allah, melihat dilihatkan Allah. Itu mobil berjalan, Allah yang menciptakan. Bila setiap makhluk Allah ciptakan. Ini nanti dilatih menjadi hal, kebiasaan, menjadi keberadaan mata. Maka di antara untuk mengukur kita sudah bisa, ada dua cara kata Afrika, yaitu di pagi hari ketika bangun tidur, lihat apa yang teringat. Kita baru tidur, bangun yang teringat alhamdulillah, billah, lillah. Nah, itu namanya sudah sadar, sudah tahu. Tangi biar hutang saya masih banyak, kerja kemana besok. Itulah tanda hati yang masih jauh dengan Kalau kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau masih jauh, kaget, misuh langsung. Itulah. Yang kedua, lebih ekstrim lagi. Setiap kita akan melakukan perbuatan, apa yang kita ingat? Mau ngombe? Tidak enak orang. Tidak bilang.
billah, Allah yang beri. Setiap kita akan melakukan apa? Atau ada reaksi, aksi dari luar, terlihat apa, terdengar apa yang kita muncul di hati kita. Kalau itu cara orang Jawa Timur, anggrek, kebiaya itu dia lupa. Subhanallah, billah itu. Maka itulah mizanul qalbi, takrane hati ning kono. Maka ditakar masing-masing. Walaupun saya itu ngomong billah, ketika ngomong itu lupa dengan billah, jam motor tadi saya menyalakan nanti dengan pemiliknya. Saya bicara di museum bahkan ngomongnya lillah billah, saya lupa pada lillah billah. Maka ini akan tidak ada asornya di telinga sampan, dia tidak akan yang keluar bukan billah nafsu. Tapi kalau saya betul-betul diberi billah, pasti hati sampean terbuka ini. Saya nggak tahu billah atau tidak, saya tidak rasakan di hati sampean semua. Yang datang apa? Ya, ada yang merasa, yang tidak. Hati itu kalau sudah tinggi atau kedatangan sesuatu bisa dirasakan. Tapi kalau belum tinggi, tidak rasakan. Seperti mimpi, tidak terasa. Para bapak, para ibu yang hormati, ini diantaranya. Mari kita latihan. Ini hanya diperbanyak mujadah, diperbanyak mujadah. Maka nur akan bisa kontinu. Dan berapa kali mujadah, maka dikatakan la tahrul wirda, ya. Illa jahula. Orang yang telah mengerti nilai-nilai wiridan, nilai-nilai mutawahmahkan zikir di Allah, dia tidak akan berani meninggal zikir dalam lisan maupun hatinya. Karena zikir itu dapat menjadikan hati menjadi bersih. Hanya orang yang bodoh yang meninggalkan zikir, baik itu zikir lisani atau zikir qalbi. Hanya orang bodoh yang mengendarai mobil, dia tidak mengingat pemiliknya. Dia akan tertutup dari pemiliknya dan akan merasa ini mobil saya. Tapi kalau setan, ini pinjaman bukan milik saya. Ini pinjaman bukan milik saya. Ini Allah bukan milik saya. Allah yang menggerakkan. Maka zikir inilah yang bisa menuntun hati. Ini milik Allah, ini billah, ini lillah, ini billah. Maka apabila orang yang mutawamah zikir dalam hati, maka akan zikir pula hatinya kepada Allah, akan billah secara kontinu. Mari sambil dengarkan saya sama zikir dengan mujadah, bacalah kemana saja. Ya, mulai ini dilatih. Nah, sejauh mana bilat itu? Ada 3 kajian. 1, kaifan, bagaimana orang itu berzikir, ya, makhrajnya, kalau DA artikulasinya, ya, penjiwaannya, kata-katanya itu windul darat istilah itu di akademi. Bagaimana menjiwai kualitas bacanya, bagaimana kita zikir pada Allah, kaifan, bacanya betul hadir ke hatinya, penjiwaannya. Maka penyanyi itu kalau zikir betul, penjiwaan betul, dia nyanyi nangis. Si lagunya milu, lihat aja itu di akademi 4 hari. Dia menyanyi menangis. Itu yang ikut Lesti, anak muda umur SMP, paling tinggi kemampuan penjiwaan tentang lagu. Kalau dia melakukan menangis, dan mendengar yang mendengar ikut menangis. Ditanya oleh kompetitor, bagaimana Anda sekecil itu bisa menangis? Anda belum pernah pacaran, Anda belum kawin, bagaimana kamu melakukan lagunya orang rumah tangga? Saya yang membayangkan seolah-olah saya sudah berumah tangga. Penjiwaan itu akan menimbulkan satu aura yang sangat kuat sekali. Dia sendiri larut menangis. Dan yang mendengarkan bahkan kompositor berapa, Inul Daratista, apalagi itu ya, Soimah, nangis semua.
Kalau kita mujahadah betul, kita akan menangis. Bahkan diperintah Rasulullah SAW, "Faku, nangislah kamu semua. Fa'intabku fatabakau." Nangislah kalau kamu menghadap pada Allah. Kalau tidak bisa, fatabakau, usahakan menangis. Bagaimana caranya? Yaitu membayangkan dosa kita, membayangkan penderitaan kita, membayangkan di hadapan Allah siksa Allah, akan menangis dengan rasa tadzulum dan tadzurum. Iqbalu Allahi bi syiddati dzulli wal inkisar. Barang siapa menghadap Allah dengan perasaan sungguh-sungguh, merasa hina, nelongso. Orang nelongso itu kalau parah bisa menangis. Dihina orang, nelongso. Melawan tidak berani. Kok bejo menawaku? Alum itu dinnya uang, menangis. Maka menangis nelongso, tidak mendapat fadlnya Allah, menangis. Dan merasa hina, ma'a syiddati, ma'a tabarri anil kuwah, dengan rasa penuh tidak punya daya apa-apa. Tabarri itu penuh, bebas, tidak ada rasa apa-apa. Anil kuwah, merasa punya kemampuan, tidak punya kemampuan bila, tidak punya jalan keluar, ya Allah, langsung aslu khairin dunyawin au ukhrawin. Itulah asal sumber daripada petunjuk Allah berupa ijabah-ijabahnya. Maka kalau kita berdoa kok belum dijajai, kurang memenuhi syarat ini, yaitu kaifan. Saya sudah sering menangis ya, belum juga wakaman. Anda menangis berapa menit? Anda menangis berapa jam? Anda menangis ya berapa hari? Saya membaca ya Sayyidi 100 kali. Oh ya kamu, saya 1000 kali. Ya kamu, saya 1 jam ya. Kamu, saya 2 jam. Berbeda ijabahnya. Di samping kondisi kaifan. Saya berapa? Saya baca 3 juta kali ya. Ada. Maka orang berbeda-beda. Tapi semua diberi oleh Allah. Walaupun tidak pernah Bapak yang mendengarkan ya Sayyidi setengah jam aja setiap hari. Nanti ada perasaan. Nah, 40 hari ada perubahan. Oh saya baca ya ini 1000 atau 2000. Ada perubahan. Hatinya betul. Jadi bagaimana dia membaca? Beberapa kali dia baca setiap harinya. Dan setiap hari berapa ramban. Ini namanya kaifan. Kaman. Berapa Anda membaca? Yang terakhir wadawaman. Telah berapa tahun Anda melakukan pertama ini? Saya menjaga begini 4 hari ya. Oh ya. Kamu? Saya 3 bulan ya. Kamu? Saya 1 tahun ya. Saya riadoh ingin diberi ampuh 3 tahun ya. Saya sejak kecil di ayah saya sampai tua ini ya. Berbeda-beda. Namanya kaifan kaman. Itulah jika memenuhi syarat. Saya betul-betul menangis saya. Tidak saya bilang. Tapi setiap naik turunnya napas, menyatu dalam darah, menyatu dalam detak jantung saya paling tinggi. Dan bukan harian, selama hidup saya membaca ini. Itulah kalau ini caranya. Maka jangan saya kok belum diberi, atau sudah diberi Anda serakah, tidak mau syukur karena targetnya terus berkembang. Diberi 1000 minta 2000, diberi 2000 minta 3000, diberi 3000 minta 10.000. Serakah orang ini, sehingga tidak pernah mensyukuri apa yang diberikan Allah. Diambil kembali oleh Allah, itu hilang. Pernah ada yang mengalami? Hilang, diambil kembali oleh Allah itu. La in syakartum la azidannakum wa illa la in syakartum la azidannakum
in syakartum la'azidannakum. Inna adzabi lasyadid. Wa in syakartum la'azidannakum. Saya lupa. Nah, ada terputus di la in syakartum la'azidannakum. Saya lupa. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kau mensyukuri akan ditingkat-tingkat. Alhamdulillah. Nek mujata kempat ngempeng tapi sedikit berubah. Syukur. Mujata lagi. Alhamdulillah ditingkatkan. Itu saya ini. Alhamdulillah Gusti, saya terima kasih telah kau beri perubahan dalam hati saya. Alhamdulillah saya diberi peningkatan ekonomi. Yang kemarin saya makan sulit, sekarang sudah kenyang. Yang kemarin belum bisa nyaur utang, sekarang sudah mulai bisa utang. Alhamdulillah. Bukan sudah beri kok belum terus diserahkan. Yang satu serakah, yang satu syukur. Maka in kafartum inna adzabi lasyadid. Dicampur kembali nikmat itu. Maka hati-hati. Ini Quran semua. Kalau disyukuri, maka di antara dawuh bagaimana mengikat nikmat itu. Nikmat itu bagai seperti air di daun talas, sulit dipegang, keluar, tidak pernah berhenti. Apa itu? Dinamis, terus gerak. Nah, untuk mengikat nikmat hanya syukur. Barang siapa mau mensyukuri nikmat, berarti bisa mengikat nikmat. Bukan hilang, bahkan bertambah-tambah. La in syakartum la'azidannakum. Kalau kamu syukur, bertambah, bukan hilang, malah bertambah-tambah. Menjadi membesar-besar. Maka kuncinya syukur para nabi. Begitu kesadaran pada Allah. Kita di ketenangan rumah tangga, ketenangan pada Allah. Kemudian kita syukur menikah. Kita bisa bilang, kaki tangannya saklapan, disyukur menikah. Tapi kalau tidak kita syukuri, ya kita akan diambil kembali, bahkan lupa, hilangkan. Contohnya siapa? Bal'am atau siapa itu? Saya lupa. Bukan Bal'am. Siapa? Waliullah zaman Nabi Musa ini. Dia juga punya murid 40 murid, semua bisa terbang. Doa ijabah kepada Allah. Ini saya peringatkan. Ini juga ini banyak istri-istri yang kadang-kadang mencelakakan. Ini Nabi Musa mau masuk dalam wilayah. Kemudian si raja itu minta pada wali ini, doakan, kamu dongonya mandi, puter giling supaya Musa tidak bisa masuk. Saya tidak berani. Dia nabinya Allah Ta'ala, dia rasulnya Allah. Saya tidak berani melawan kekasihnya Allah. Saya dosa. Dibawakan hadiah emas, permata yang indah-indah, bernampak-nampak. Bawalah pulang. Istrinya mendengar, meruduk kamas dengan satu rayuan yang sangat indah. Kita itu melarat kecil, kita makan kurang, pakaian cupang camping, perhiasan, pakaian aja tidak. Dan kamu riadoh terus, bermunajat kepada Allah, mendoakan orang-orang yang kau doakan jadi kaya, doakan kaya, doakan kaya, jadi pangkat. Tapi kita tetap melarat kamas. Ini sejarahnya. Apa saya lupa. Kalau orang Jawa mengatakan Barsiso, ya apa pertama itu saya lupa. Tidak berani. Itu Nabi Kamas. Allah tuh Ghafurur Rahim. Mari kita sekali aja nanti sah kita kaya, kita tobat. Lah terpengaruh sih dengan menangis, ya Allah, aku memohon karena tidak kuat tangisan istri saya. Dengan minta dan sadar, saya tahu ini salah ya Allah. Nabi Musa bingung selama 40 hari. Dijabai, Nabi Musa bingung, kembali lagi di sini, kembali lagi sampai kehabisan
logistik, makanan habis, air habis, Nabi Musa susah. Dan doa pada Allah, disuruh tongkatnya memukulkan di batu keluar air. Lama-lama Nabi Musa berpikir, kok ada sihirnya orang kok bisa mengenai saya? Ini pasti sihirnya orang iman yang kuat sekali. Sihirnya orang waliullah. Ya Allah, cabut kewaliannya orang ini. Dia menentang Rasulmu untuk berjuang. Cabut, dia dikasih suul khotimah. Maka orang ini akhirnya matinya suul khotimah. Ini sejarah di Quran, nanti dibaca yang ahli tafsir. Para hati-hati. Kita sudah diberitahu oleh Allah. Ini sama, Barseso tahu dosa. Ya Allah, sekali saja demi istri saya yang cantik. Sudah tahu salah, memaksa. Ya, karena itu akhirnya Nabi setelah bingung lagi, ya Tuhan, hukumlah dia. Jika dia orang beriman, cabutlah imannya ya Allah. Itulah dia mengambil dan akhirnya mati suul khotimah. Padahal ini orang aku, murid ngajar, semua bisa terbang. Dia punya makhluk apa? Dia juga muridnya arifin semua dan dari kaunnya terbang bisa di air bisa tempat. Cari murid satu aja sulit, apalagi 40. Saya sendiri tidak bisa terbang kayak. Dia murid aja terbang. Ewa begitu karena tidak bisa nyukuri sampai berani mendoakan kepada Allah tentang tersesatnya Nabiullah Musa Khalilullah ya. Dan Musa ulahnya keras, bukan sabar dibayai. Kalau bayai Rasul sabar, tapi sabar Rasulullah kepada orang Taif, Allah mahdi qaumila wa innahum la ya'lamun. Dia belum iman, betul-betul dia tidak tahu. Makanya ketika Rasul dilempar di batu kena air, wajahnya berdarah, Jibril marah sekali. Ya Rasulullah, aku minta izin, baliknya bumi Taif seperti umat Nabi Lut. Jangan Jibril. Dia tidak tahu. Ya Allah, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan kau siksa umatku. Dia karena tidak tahu. Jika dia dah tahu hidayahmu bahwa yang saya bawa adalah risalah dari Allah, dia tidak akan melempar aku. Beliau petunjuk mereka. Karena ini belum iman. Kalau Barseso ini sudah iman, bukan orang beriman. Maka sini Nabi Musa cabut imannya. Bukan anak-anak lagi, sudah dewasa dia. Kalau kurang ajar, dia harus dikasih sanksi. Tapi kalau anak sobi, jangan dia main sobi. Akalnya belum dewasa. Para hadirin-hadirat yang kami hormati, kata Mbak Yai, Wahidah usianya sudah 50 tahun. Ibarat orang sudah dewasa, sudah tua. Orang itu umur 50 tahun ya tua. Maka bukan anak-anak lagi. Maka apabila kita terus maksiat, pasti diberi ketegasan oleh Allah Subhanahu. Mari malam hari ini kita bertafakur kepada masa lalu kita. Apakah kita sudah dewasa betul? Atau dewasanya umurnya saja, tapi kesadarannya masih kanak-kanak? Para hadirat ini sama pengamal Wahidah semua. Mari kita lihat. Sebelum kati disampaikan, sebelum ajal datang pada kita, pasti datang ajal itu. Maka orang yang sadar, dia telah merasa mati sebelum kematiannya. Orang yang sadar kepada Allah, dia telah merasa mati sebelum kematian. Maka dia tidak perlu menunggu kematian. Dia sadar bahwa aku telah mati. Maka dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud ka'annaka tarahu. Beribadahlah seolah bisa akan mati. Para hadirin yang hormati, mari yang terakhir kita menangis kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh kita telah tahu, bukan orang kecil yang tidak tahu. Idza zural bada, idza zural bidah, wa sakata alim, fa alaihi inatullah. Kalau tahu kok dia diam, dia yang dikecam oleh Allah. Kita tahu umat masyarakat ya terperosok dalam kehinaannya, terperosok dalam nafsunya. Kita tahu dia terperosok. Kita tahu bagaimana cara mengajak mereka.
kemudian kita diam, kita hanya memikirkan diri kita sendiri, itu adalah orang alim yang tidak mau menggunakan kealimannya. Dia yang pertama nanti kata Rasul disiksa, dilaknat oleh Allah Subhanahu. Dan pengamal wahidiyah semua tahu karena sudah diberitahu oleh Mbah Yai Qaddalusir Sirro. Al-Fatihah. Orangnya turut mari dengan rasa tazul dan tazul di hadapan Allah, merasa hina, merasa dosa, nelongso, hidup kita hanya begini saja, dan betul-betul merasa tidak ada kemampuan untuk keluar dari kubangan nafsu ini, menangis, melepaskan semua apa yang ada kita. Dan saat itu, jika pada titik klimaks, kalau banyak yang mari kita istighfar, saat sudah hening, hilang. Kalau itu tidak fana ahadiyah, masih tingkat wahidiyah, berarti masih ada makhluk. Mintalah kepada Allah, disitulah tempat saat yang paling ijabah. Tapi kalau daripada tingkat ahadiyah, yang nggak bisa remohon, ahadiyah itu tidak ada makhluk, tidak ada makhluk, ya ada Tuhan toh, sehingga tidak ada ibadah. Tapi kalau di ahadiyah, di wahidiyah masih. Karena istiqomah wahidiyah bilang, ya Allah, berilah petunjuk pada aku, anakku, keluargaku, anak keturunanku, selamatkan mereka. Angkusakum wa ahlikum nar. Selamatkan anak kita dari api neraka sampai ila yaumil qiyamah, anak keturunan kita. Dan mohonlah pada kita, ya Allah, anak-anak kita, keluarga kita. Ini nanti sampai keturunan kita. Di ribuan orang. Kalau 40 orang aja sama dengan doanya ya seorang wali, Nabi Daud. Ini ribuan orang, doa mustajab. Siapa yang mohon kepada Allah diberi istijabah. Tapi siapa yang tidak bisa menggunakan, bagai hujan deras, dia tidak basah. Basah saja tidak, Allah tidak dapat air. Alangkah kita nanti menyesal pulang dengan tangan hampa. Semua bisa membagikan dengan anak-anak istrinya. Inilah hidayah Allah, inilah petunjuk Allah. Tapi kita datang dengan keadaan tanpa petunjuk, pulang dengan nafsu angkara murka kita, nafsu lawamah, nafsu ammarah. Mari berada. Al-Fatihah. Anak-anakku mari yang belum tidur, mohonlah kamu masih muda, masa depan yang jauh, mohonlah kamu diberi sukses hidupmu, sekolahmu berhasil, jadi orang sukses, bisa menghormat dan memuliakan bapak ibu. Mari anak-anak kita doakan mudah-mudahan berhasil. Anak pribadi biologi atau anak pengamal, kita doakan semua remaja wahidiyah tumbuh berkembang menjadi remaja yang berhasil. Bukan hanya anak pribadi biologi. Kalau yang tidak punya anak bagaimana? Kalau yang punya anak biologi, anak saya. Tapi kalau tidak punya anak atau masih remaja, anak siapa yang doakan? Yaitu anak adik-adik kita doakan. Dan alhamdulillah Allah mulai memberi ijabah. Banyak di anak pengamal yang diberi brilian menjadi orang pandai. Ada yang baru umur 8 tahun, 11 tahun jadi insinyur. Ini wanita, anak Solo. Dia di SMP 2 tahun, di SMA 2 tahun. Ya, insinyur hanya 2,5 tahun. Sekarang sudah insinyur. Dan mudah-mudahan nanti sudah ke Jepang. Kita doakan, itu anak wahidiyah, walaupun bukan anak biologi kita. Dengan demikian generasi kita nanti akan datang di generasi yang berkualitas, mampu ikut serta dalam pembangunan bangsa, mampu perjuangan fafiru ilallah wa rasulullah sallallahu dari rijalullah, jagonya Allah fil ardi. Ada dua, ada rijalullah ya fil ardi, ada rijalullah fis sama. Rijalullah fil ardi itu orang-orang tertentu yang diangkat Allah, jago-jagonya Allah. Dan ada rijalullah yang fis sama, orang yang Allah diangkat sehingga dia tidak bersama kita dalam wujud, dalam dimensi yang berbeda, seperti Nabiullah Khadir, seperti Nabiullah
Isa seperti Nabiullah siapa yang di surga itu saya lupa itu insya Allah dia tidak mati, belum mati. Dan banyak lagi kalau orang Jawa Syekh Muhyiddin Heru Cokro itu belum mati tapi di alam maya, tapi dia akan mati. Banyak wali-wali Allah yang tidak mati, banyak yang orang menyebut rijalullah. Ini banyak katanya, saya tidak pernah tahu. Saya juga katanya, saya katakan kepada sampean, kalau enggak saya kenalkan Yai, saya nggak kenal, suruh kenalkan nggak bisa saya kuda-kuda datang Yai kenalkan dengan rijalullah. Kok jangan minta kenal dengan rijalullah, mintalah kamu jadi rijalullah. Saat ditanya rijalullah, ya Allah ya Romo kenalkan saya kepada rijalullah itu. Jangan kenalkan orang kaya, ya Allah doakan aku yang kaya. Nah ini yang doa. Biasanya ada orang pandai kenalkan orang pandai itu, ya bagus, lebih bagus lagi. Ya Allah jadilah aku orang pandai. Wah, kenakan kepada orang yang istimewa ya Allah, lebih istimewa lagi. Ya Allah jadikanlah aku orang yang istimewa. Kenakan aku pada kekasih-kekasihmu ya Allah, lebih istimewa ya Allah, jadilah aku kekasih. Nah, itu yang bagus. Maka nanti jangan kenalkan saya dengan rijalullah ya jangan. Ya Allah jadikan aku rijalullah. Dan itu ada persiapan, termasuk akabri. Tak bisa awalnya penyakit tentok nubu akabri, tidak ada. Kalau ini jadi rijalullah, siapalah jiwanya, jiwa yang qawiyun, jiwa yang kuat, anin nafsi, dia mampu memerangi dan menguasai nafsu. Itulah jiwa yang qawiyun dan mampu akan menjadi besar dari tentaranya Allah. Rijalullah. Kalau kamu punya penyakit, jangan masuk akabri, tidak akan diterima. Maka bersihkanlah hati kita sehingga Allah mengangkat kamu dari jagonya Allah, walaupun masyarakat tidak melihat bahwa itu adalah jagonya Allah. Mereka tidak butuh dihargai masyarakat, dia hanya kepada Allah Subhanahu. Al-Fatihah. Mari kita menghadap. Kita seperti ujian militer saja, diperiksa satu persatu oleh barisan komandan upacara. Apa yang ini, siapa yang tidak konsentrasi. Begitulah kita masing-masing. Jangan melihat kanan kiri yang ada diri kita, bahkan hanya seorang diri kita di sini. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa huyubadi wa Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa huyubadi wa Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa huyubadi wa Allahumma kama ta'alu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'adu. Nas'aluka Allahumma an tuwiqna bil jati ba'dil wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhis wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika
ya Allah. Wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahabba bi ilmuk wa asaw kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Orang hadrat, mari kita sowan kanjeng Nabi. Bagi saudara kita samiin atau siapa saja yang belum kenal sholat Waidiyah, supaya ikut bersama saya atau kita bersama baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya. Terus dibaca bagi yang belum apa sampai nanti selesai. Dibayangkan kanjeng Nabi hadir, nangis. Tidak sedikit pengamal yang berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita nangis, mudah-mudahan kita ditolong oleh Rasul. Ya Syafi al-Khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyana wa asrahu wa ruhal adrikni apalantu abatau warok walaysa li ya sayyidi siwak wa in tarudda kuntu syahsun halik ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal wa asra'u wa ruhal adrik wa qalamtu abadaw wa rabbi walaysa li ya sayyidi siwak wa in tarudda kuntu syahsun halik ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi wa asrahu wa ruhal adrik wa qalamtu abadaw wa rabbi walaysa li wa in tarudda kuntu syahsun ya sayyidi
dosa mbak-mbak kita yang digugah sedang disiksa malaikat, dosa para pemimpin pejabat kita, oleh RT salah presiden, mari kita mohon ampun. Ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa jalil anama muslimin bil wahidiyati li rabb ya Rabbana istiro. Al-Fatihah. Mari kita berdoa dan kita baca Fafiru ilallah. Kita tujukan pada hati kita, hati keluarga kita, masyarakat kita. Bayangkan hatinya terbakar oleh nafsu-nafsu yang empat tadi. Kemudian kita panggil supaya mentas dari nafsu dan kembali pada Allah. Dan jika memang terpaksa nafsunya jadi hancurkan yang jelek, minta pada Allah dengan bacaan waqul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuq. Ya Allah, hancurkanlah hati kami, hati saya, hati keluarga saya, hati umat masyarakat yang jelek-jelek, yang tidak bisa diperbaiki, diganti dengan hati yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jayyi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati Allah ala zaman wa amani wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Allah Bismillah.
innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Mari kita yakin Rumahlah dijabah ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil dengan tata cara tadi berdoa itu harus yakin. Ana inda zulmi abdi, aku menurut keyakinan hambaku. Jika hambaku yakin, husnul yakin ijabah, maka Allah akan beri ijabah. Dan Rasulullah SAW bersabda, wahai umatku, idza da'aitum, jika kau berdoa kepada Allah, fa'ikinu bil ijabah, maka yakinilah doamu tadi, karena Rauf Rahimnya Allah pasti diijabahi, bukan karena doanya, karena Rauf Rahim. Maka kita yakin dengan ribuan orang ini yang berdoa sama dengan doanya para nabi-nabi, insya Allah akan ijabah. Mudah-mudahan tidak akan lama lagi diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita kembali kepada Allah. Dan terakhir saya pesankan, ku angkusakum ahlikum, anak-anak kita selamatkanlah. Kita beri wahidiyah, kita beri mereka, kita antarkan ke usbuiyah. Remaja apa yang sudah dewasa, bangkitlah kamu, songsonglah masa depan kamu, sehingga masa depanmu kamu akan diberi sukses kemudian oleh Allah. Banyak riadoh, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang dekat padamu, jadilah aku orang yang sukses dunia saya, sukses akhirat. Insya Allah nanti ketika dewasa, kamu akan diberi kemudahan Allah. Sekolahnya mudah, mencari pekerjaan mudah, di tempat yang enak sekali sejak kecil, supaya bermujahadah dan bermohon kepada Allah, ya Allah, aku yang masih remaja, belilah jodoh aku yang solihah atau yang solih, seperjuangan yang bisa menjadi teman berjuang ila yaumil qiyamah. Ini pesan saya dalam malam ini. Sekian aja, wabillahi taufiq wal hidayah. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tanbiyah. Amin. Allah ta'ala zaman an-nadrul barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali menghadap ke arah padi. Al-Fatihah.